Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh panitia dan Pemda Jogja, Pak Joko, yang tidak lelah-lelahnya untuk selalu ngontak saya mempersiapkan ini. Baik, mungkin saya akan tambahkan, saya menjadi National Focal Person for Low Vision dari Southeast Asia 2004, dan saya belajar di Montreal di Nazareth Institute untuk rehabilitasi. Jadi saya menjadi orang pertama yang bicara tentang low vision di International Conference for Low Vision 2008. Dan sebelum saya kuliah low vision, kuliah RO, saya sudah menjadi dosen tamu di Fakultas Kedokteran Ilmu Penyakit Mata, bicara tentang low vision. Oke, baik, kita putar video ini. Nah, ini saya temukan usia 6 bulan, diagnosisnya hipoplasia. Ya, kalau nulis dekat sekali. Ya, selalu berantem sama mamanya. Mamanya bilang kalau baca jangan deket-deket. Bagaimana nggak deket? Matanya sudah memang bisanya deket. Nih bacanya Ya. apa nomor 2? Matahari terbit Ini di sebelah. saat ini sudah kelas 3 SMA di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi waktu di sekolah, ya, gurunya nggak bisa ngajar. Bagaimana saya mau mengajar anak ini? Anak soleh, siap tahan di atas Karena meja. Hari ini begitu kita mulai pelajaran duduk di paling yaitu depan. dengan pelajaran PKN, ya. Siapa yang sudah dapat membaca tulisan yang ada di papan tulis? Siapa yang dapat membaca semua tunjuk Coba, jari. siapa Cuma yang anak ini bisa yang membaca tidak tunjuk jari. nomor 1? Kita baca bersama-sama. Dia duduknya dari paling nomor depan. 1. Suaranya yang keras. 1, 2, 3. Ya. Jadi dia kalau melihat suka begini, karena diagnosa hipoplasia, saraf mata yang lemah, Baik. Yang ada kedua, luas pandangnya yang 1, 2, bermasalah. 3. Ya. Jadi sekali-sekali dia mengandalkan pendengarannya. Diberi apa? Ya, Bisa murung. diam aja. Kenapa? Itu ketinggian bacaannya. Yang mana? Yang nomor 1. Nomor 1. Nomor 2? Ini juga. Nomor 3? Yang bisa baca nomor berapa? 7, 8, 9, 7, 8, Jadi kalau 9. membaca dia harus nomor mendekat 1 sampai di nomor 6 papan nggak bisa tulis. dibaca. Nggak bisa dibaca. Terus coba bisa pakai kacamata. Oke. Kacamatanya plus 9 waktu di dengan retinoskop plus Sama 9. semua nggak kelihatan? Tetapi hanya Sama mampu sekali. memberi Nomor 1 sama 9 efek nggak kelihatan? lebih sedikit. Coba maju. Tapi walaupun lebih Nggak bisa. sedikit Nomor tetap 7? kita resepkan. Oh iya, udah baca nomor 9. Orang tua menyuruhmu sikap Ya. segera Sikapmu segera apa? Kalau orang tua menyuruh, laksanakan. segera laksanakan. Nah, ini testimoni dari ibunya. Kita dengarkan. Kak, mana Kak? Belajar Kak. Jadi kalau di rumah dekat sekali, ya. Ini yang sering menjadi konflik antara anak dan ibunya. Aku nggak mau baca nih. Ya, ibunya juga cemas, semua keluarga besarnya cemas akan masa depannya. Saya orang tua dari Cesa yang mempunyai masalah dengan penglihatan. Sejak dia umur 3 bulan, divonis oleh dokter dia sudah tidak bisa melihat lagi. Saya mencoba untuk mencari solusi, bertanya ke dokter spesialis mata. Tetap jawabannya sama, anak saya divonis Ya, buta. sepertinya tidak ada solusi. Lalu saya
mencoba pergi ke rumah sakit JC. Nah ini iklan, diberi maaf, solusi tolong untuk dicepetin sedikit. ke bagian low visionnya. Nah, dengan di bagian low vision itu, saya mendapat semua Cepetin informasi sedikit aja. tentang kekurangan penglihatan anak saya. Ya, boleh, terus cepetin sedikit, ya. Oke, jadi tidak ada tindakan medis karena memang tidak bisa dilakukan. Jadi ini yang harus kita sadari. Terus majuin dikit, iya. Nah, ini kita refraksi. Itu adiknya Roy Martin. Low vision Nah, itu ini. ada satu Ada. penglihatannya Ya, dia bercanda sudah aja. pakai kacamata, Ya. juga masih belum bisa membaca buku. Keterbatasan penglihatannya itu, tetapi Cesa masih bisa membaca. Ya, teleskopnya 8 kali pembesaran. Nanti kita Penglihatan workshop, jauh itu kita dengan akan belajar soal itu. teleskop tadi. Baca. Bisa. 6858 Saya coba. Ya, bagus. Terus 58 Ya. 696. Jadi itu Bagus. dengan Lokmar kita bisa ini, terus pakai penyangga buku. ya. Jadi bagus. bacanya nggak bongkok lagi. Lalu Dengan juga diberi dengan alat kaca bantu pembesar. berupa teropong untuk melingkarkan jarak Ya, jauhnya. saya kunjungi ke serta sekolah kacamata dan yang saya bisa training digunakan dia gurunya. setiap hari. Jadi Saat dia RO belajar di sekolah, itu atau pun bisa membaca kunjungan ke sehari-hari. sekolah Dengan untuk demikian, hidup saya melakukan bisa training bisa kepada berpikir guru sekolah. Tadi dengan Bu baik, Dr. Asti sudah dengan mengatakan masa bahwa depan anak saya guru juga juga tidak ada harus keraguan kita lagi. beritahu. Anak ibu bisa ada Nah, harapan jadi karena bisa sekolah di orang sekolah tuanya umum, nanti happy bisa membaca buku karena dan anaknya membaca ada solusi di dan papan ternyata tulis. sekarang sudah SMA kelas 3 dan nilainya 10 besar. Nama saya Alabanyo Brebahama. Saat ini saya berusia 26 tahun dan sedang menempuh pendidikan untuk menjadi psikolog di Universitas Indonesia. Sekarang sudah Kebetulan lulus saya S2. juga merupakan salah seorang pasien di Jakarta Eye Center pada tahun 94-95. Tuntutan di sekolah, melihat tulisan di papan tulis, melihat tulisan di buku, dan saya bersyukur sekali bisa ketemu dengan layanan Sekarang low sudah vision. jadi dosen di Dan RC mulai dari tahun 98 dan sudah berkeluarga. saya menggunakan Semuanya teleskop ini menjadi untuk melihat mandiri. tulisan di papan tulis, kemudian Ini bisa teleskopnya bermobilisasi 8 kali melihat pembesaran. kendaraan umum sendiri. Dan saya merasa layanan low vision ini bermanfaat sekali untuk membantu Kalau membaca, mereka yang dia mengalami gangguan pakai penglihatan, terutama untuk stand berfungsi di magnifier yang 11 sekolah. kali atau Layanan low plus vision ini menerima 44. semacam konseling. Jadi ketika saya mengalami kesulitan Terus dalam ada penyelesaian konseling, diri, ada edukasi. saya bisa menceritakan masalah atau bahasa seperti remaja itu curhat. Jadi dia kalau Dan ngajar menurut saya ini sangat pergi bermanfaat dia pakai sekali teleskop. untuk meningkatkan Tapi kesejahteraan happy, bisa mental mereka dilakukan yang dan kualitas mengalami hidupnya meningkat gangguan menjadi penglihatan. jauh lebih baik. Dan saya berharap di kemudian hari layanan low vision ini bisa lebih dikembangkan. Ini terutama tahun untuk 2012 membantu saya pasien buat video yang ini. Sekarang mengalami sudah gangguan penglihatan. 10 tahun layanan low vision sudah mulai meningkat. Saya berharap ibu bapak yang hadir di sini nanti akan mulai jangan memberanikan diri untuk menangani low vision. Ya, stop dulu. Oke, kita akan melihat kira-kira apa sih yang harus dilakukan pada waktu kita melakukan asesmen klinis. Jadi asesmen klinis siapa yang melakukan? Ya, yaitu dokter mata yang sudah mendapat pelatihan atau sertifikat untuk penanganan low vision, lalu juga RO atau optometris yang sudah melakukan sudah di training dan Anda juga nanti pulang dari sini sudah bisa melakukan. Ya, ini kalau kita melihat seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat ini terus di belakangnya sampai ujung itu adalah kepekaan kontras. Kalau kita kontrasnya jelek, kita nggak akan bisa lihat dengan baik. Terus, ya, jadi ini tadi sudah dibahas oleh Dr. Lastri, maaf Dr. Lastri atau Ratri, ya maaf. Ya, ini tadi sudah dibahas, jadi terus saja lanjut.
Terus, ya ini naik sedikit tadi dibahas oleh Dr. Atri juga ini. Ya, jadi kita akan melihat berkaitan dengan parameter penglihatan fungsional. Tadi yang lain sudah dibahas, jadi ini. Jadi ada visual acuity, ini adalah tajam penglihatan jauh dekat, terus luas pandang, terus contrast sensitivity, penglihatan warna, dark adaptation atau pencahayaan. Ini tadi sudah dibahas, tapi kita akan melihat bagaimana nanti membaca, kemampuan membaca, baik anak-anak, orang dewasa, ya atau lansia membaca menjadi bagian terpenting. Terus activity daily living-nya, apa yang harus dilakukan. Ya, terus nanti kualitas hidup. Jadi kita membantu untuk anak-anak low vision, orang-orang yang dengan low vision itu tujuannya adalah kualitas hidupnya. Jadi kalau di video tadi tidak kita tangani sejak dini, kualitas hidupnya akan jelek. Tadi sebagian sudah dibahas oleh Dr. Atri. Ya, ini tadi juga sudah dibahas. Saya akan terus aja. Ini tadi sudah. Ini definisi tadi sudah, ini juga sudah. Nah, jadi ini tim. Jadi di low vision itu harus ada tim. Ya, ada ophthalmologis, ada guru, ada optometris, ya, pekerja profesional. Sebenarnya occupational therapy juga. Cuma karena di Indonesia ini occupational therapy saya belum pernah ketemu, jadi semua saya rangkep. Saya praktek di Jakarta Center, saya sebagai social worker, saya sebagai occupational therapy, saya sebagai optometris, sehingga saya menamakan diri menjadi low vision therapist. Karena di Amerika ada sekolah khusus untuk menjadi low vision therapist. Ya ini, jadi sistem rujukannya kalau nanti ditemukan lalu ke eye care, ya di sini ada dokter, ada treatment, low vision, rehab dan education-nya. Ya ini nggak usah dibahas, tadi itu sistem rujukannya. Nah ciri-cirinya begini, ini anak dia datang ke pusat layanan low vision seperti ini waktu itu kelas 6 SD, tapi dia mendapat tahun 2017 dia datang ke saya di JEC, dia pamer dengan medali emasnya, dapat medali emas di Vietnam dengan kondisi seperti ini untuk Olimpiade IT, ya. Kalau ini sudah korneanya sudah ini, tadi sudah dibahas sama dokter. Ini juga untuk anak-anak, terus kita terus ini tadi sudah. Nanti di ini tadi juga sudah nah ini oke ini ya, low vision is a part of aging. Jadi low vision bagian dari aspek penuaan. Saya di Jakarta Center itu pasien 60% lansia, yang bayi anak-anak itu sekitar 15%, terus yang usia sekolah 15%. Yang sisanya dewasa muda, ya. Jadi lebih banyak orang tua. Jadi saya berharap nanti di optik ibu bapak atau di layanan tadi di Purwokerto ya ibu ya, di Purwokerto di ini itu ternyata banyak yang lansia, yang pengen membaca mau ngaji aja susah. Padahal sangat simpel, nanti kita di workshop kita belajar soal itu. Oke, terus, nah ini penyakit-penyakit mata yang tadi juga dibahas, ini di Jakarta Center saya kumpulkan. Nah, key point, ya, ada, ya, jadi ada ukuran berapa ukuran yang bisa kita baca. Nanti ada metric size, ada jaraknya berapa, ada kontras, ada luas pandang, ada warna, dan posisi, bagaimana posisi melihat. Lalu visual skill. Visual skill itu adalah kemampuan melihat. Jadi kemampuan melihat itu misalnya, ya, ada kesadaran untuk melihat. Jadi saya membuat buku panduan untuk stimulasi penglihatan dan perkembangan penglihatan normal.
dan low vision itu saya buat seperti kartu menuju sehat. Jadi ada. Jadi nanti mau pergi ke ophthalmologisnya bawa buku itu sampai di mana bisa. Itu bisa diakses sebenarnya. Nah ini kemampuan ini ada fiksasi, fokus dan fusi, tracking, scanning, dan koordinasi mata dan tangan. Ini cikal bakalnya tulisannya bagus atau jelek. Ini ada di sini. Jadi kalau kita kecilnya ini nggak bagus, tulisannya jelek. Nah saya termasuk salah satu karena tulisan saya jelek. Terus, iya. Kerangka dasar ada asesmen klinis, yaitu menentukan penglihatan, ya, menentukan penglihatan terbaik dengan atau tanpa alat bantu, ya, kacamata, koreksi dan alat bantu optik dan non optik. Jadi kita akan belajar nanti di workshop, ya, kita akan perdalam di sana. Terus penglihatan fungsional terbaik itu kontrasnya berapa persen, penglihatan warnanya berapa persen. Nah tadi Pak Darmono ini, saya nanti bawa lensanya, lensa yang Pak Darmono ini saya bawa, bagaimana kita memberikan lensa kategori ini kepada orang diabetik retinopati, kepada glukoma, kepada albinism, kepada yang defisiensi atau buta warna parsial, semua ada dilakukan. Ya. Terus latihan penggunaan alat bantu optik dan elektronik, tapi kalau bayi nanti ada latihan penglihatan efektif. Ini tidak dibahas di sini karena itu nanti training next berikutnya, karena itu memang agak rumit ya. Lalu pemberian advis kepada guru dan profesional lain. Jadi saya setiap tahun mau ujian atau mau penerimaan perguruan tinggi, saya mesti diminta surat keterangan hasil asesmennya untuk anak-anak di sekolah. Nah, prosedur asesmen klinis tetap anamnesa, ya ini penyebabnya apa, medianya apa, apakah huruf print, huruf cetak, atau sudah braille, atau kombinasi huruf braille sama print, atau yang lain. Lalu kemampuannya eksentrik atau sentral. Nah, ini nanti Anda bisa baca, tadi sudah dibahas, tapi ini lebih spesifik, refraktif errornya, jadi diagnosisnya apa, gangguan refraktifnya apa, itu nanti kita patokannya pada sini. Oke, terus, nah kita pada pengukurannya pada M-unit. Jadi M-unit itu adalah metric size, ya, 1M ini, ya, tulisannya M besar, sama dengan 8 printer point. Jadi, kalau untuk ukuran tesnya itu kita menggunakan M-unit, jadi seperti ini. Terus nanti buku yang akan dibaca, Bapak Ibu kalau di komputer kan ada printer point ya, N, ya, 1M itu sama dengan 8 printer point. Yang sering dibaca untuk buku laporan-laporan kan berapa? 12 printer point ya. Iya, jadi kita harus kombinasikan ke sana. Nah, tadi retinoskopi itu kalau ini. Nah, urutan refraksi sama aja sih sebenarnya dengan apa yang Ibu Bapak sudah lakukan dengan ini. Kalau visusnya segini kita mulai dari berapa, lalu ditambahkan berapa, itu kita nanti akan belajar di workshopnya. Terus hubungan antara visus jauh dan dekat. Jadi kalau tajam penglihatan 6/9, kita dekatnya, adisinya atau ini ada 1,5 dioptri, terus kemampuan membaca berapa, N-nya berapa. Jadi kalau sudah membaca itu ukurannya N, ya. Terus ACC atau adisinya berapa, ya. Kita nanti akan belajar itu. Nah, terus juga perhitungan. Untuk perhitungan dengan korelasi visus jauh dan dekat, ya. Misalnya
usia 55 tahun diabetik retinopati. Tadi di belakang ada yang bertanya tentang diabetik retinopati. Hasil koreksinya jauhnya minus setengah, silinder 1, aksisnya 75, visusnya 6/30. Yang kiri minus setengah, silindernya 1,75, visus 6/30, dibaca 6/30 atau 1/5. Adisinya berapa? Usia 55 tahun adisinya berapa? 2,5. 2,5. 2,5 dengan 2,5 ini mampu membaca huruf ukuran 2M pada jarak berapa ini? 40 cm. Nah, jadi penulisannya adalah N16 pada jarak 40 cm. Ya. Berikutnya adisi, kalau bisa membaca 40 cm, boleh saya pinjam ininya, Pak. Maaf, ini. Ya. Kalau saya baca 40 cm, ya, 40 cm, dapatnya 2M. Targetnya berapa untuk orang dewasa? Membaca koran. Huruf koran itu adalah 1M. Nah, bagaimana supaya bisa membaca koran? Berarti kalau segini kan nggak kebaca nih, harus yang gede-gede. Makanya direkatkan. Jaraknya berapa? 20 cm. 20 cm, kalau jaraknya 20 cm, berarti dioptrinya berapa? 5 dioptri. Kenapa kok 5 dioptri? Karena rumusnya 1/F. Jadi 100 dibagi 20 cm sama dengan 5 dioptri. Diberikan plus 5 bisa membaca koran. Mudah kan Ibu Bapak? Kalau ada lansia yang nggak bisa baca itu didekatkan, terus kasih ukuran tertentu. Jadi adisinya, kok adisinya nggak 3,5? Boleh aja dicoba 3,5 sampai 5 nanti. Yang cocok yang mana misalnya. Ya. Terus ini kalau ini tadi membaca untuk ini ya. Nah, kalau dikasih plus 8 berarti targetnya 0,6N. Berarti yang 5 yang paling kecil. Kalau Ibu Bapak pernah ke bank, itu kan baca klausal bank ya. Yang kecil-kecil. Kenapa kecil-kecil? Supaya nggak dibaca, tinggal tanda tangan. Ya kan? Nah, kalau dikasih plus kalau jaraknya dari 20 cm menjadi 12 cm, berarti dikasih adisi berapa? Dari 20 cm segini. Oh, nggak bisa lihat saya, dikasih deket segini. Bisa baca kan? Tapi bisa baca yang lebih kecil misalnya. Jadi dikasih adisinya plus 8. Itu patokannya. Mau dimulai dari plus 6, plus 7, ini silahkan. Tapi dicoba gitu. Ya. Dengan ini mampu membaca huruf yang lebih kecil. Di materi Ibu Bapak kan sudah dikasih itu ya. Yang tes baca dekat ya. Peserta? Belum? Oke, nanti kalau begitu. Nah, jadi kalau bisa membaca yang lebih kecil, berarti baca yang lebih gede kan lancar. Iya, jadi bisa ngaji, bisa baca Alkitab, gitu ya. Terima kasih. Nah, berikutnya ada juga, ini penulisannya tadi ya, ini penulisan, refraksinya, tadi itu penulisan, ini juga penulisan. Nah, metode pembesaran, tadi di video tadi pakai teleskop dan kaca pembesar. Nah, kaca pembesarnya ini, ya. Magnifikasi, metode magnifikasi adalah yang pertama mendekatkan jarak. Kalau saya nggak bisa baca itu, berarti saya harus baca segini. Si anak tadi video tadi kan gini toh, baru bisa baca kan? Iya. Oke.
Kalau tadi misalnya 20 cm, 40 cm saya nggak bisa, saya dekatkan. 20 cm nggak bisa saya dekatkan. Cuma konsekuensinya adalah dioptrinya berapa. Nah berikutnya, ini memperbesar objek. Jadi ditulisin gede-gede aja, gitu. Pakai spidol, pakai apa. Pembesaran dengan optik atau pembesaran dengan elektronik. Nah nanti saya ada beberapa elektronik saya bawa juga, gitu. Kita akan lihat ke sana. Tentukan koreksi terbaik. Jadi koreksi terbaik, Ibu Bapak harus dengan koreksi dulu. Berapa minusnya berapa, visusnya berapa, ya. Terus ukur paling baik dikoreksi dekat ketajaman, acuan referensinya tadi, tabel Bennett digunakan itu, ya. Terus tentukan tajam tujuannya, targetnya 1 M. Terus tadi ada cadangannya adalah 0,5 M, ya. Kalau kita dengerin susah, tapi nanti praktek itu akan bisa, ya. Hitung pembesaran yang dibutuhkan, tunjukkan perangkat yang sesuai, ya. Berikut. Nah, jadi keperluan pembesaran itu selalu dilakukan koreksi terlebih dahulu. Jadi harus koreksi dulu. Tetapkan tujuan, misalnya anak kelas 1 SD, ya, kelas 1 SD, huruf yang dibaca di buku kelasnya ini 2M. Kalau 2M berarti berapa N? 2 kali 8. Iya. Iya kan? 1M sama dengan 8N. Berarti kalau 2M berapa? 16 printer point, ya. Oke, kalau orang dewasa misalnya mau menjahit, saya suka menjahit juga, ya. Nah, itu kita harus lakukan ini. Terus kalau ibu-ibu suka masak, harus sortir batu di beras, bisa enggak? Ya, dia harus bisa ini karena kontrasnya tinggi. Nah, itu. Nah, ini perhitungan kebutuhan pembesaran. Misalnya, saya akan pakai yang rumus ini dulu, ya. Formulanya ini dulu. Ya, rumusnya M sama dengan R kali F. M ini adalah magnifikasi, R-nya jarak, F-nya power yang akan kita cari, ya. Contoh. Ya, M6 bisa membaca M6 pada jarak 40 cm. Tujuannya adalah 3M atau 24. Berarti kebutuhan magnifikasinya, ini. Oke, ya. Kebutuhan magnifikasinya 2. Jadi 6 yang didapatkan 6 ya di tes. Terus targetnya 3. Berarti 6 dibagi 3 berapa? 2. Ya, kebutuhannya 2 kali. Berarti M-nya 2 kali sama dengan R-nya berapa tadi? 40 cm kali F. Berarti F sama dengan plus 5. Artinya 2 kali ini kalau ke sini menjadi 200 dibagi 40. Berarti 5 dioptri. Ya, itu. Ini ada contoh-contoh. Nanti di workshop mungkin akan jauh lebih baik. Kita akan belajar lebih baik. Terus, ya teleskop. Kenapa tadi kok dapat 8 kali? Kita akan lihat. Ya, rumusnya adalah visus yang kita dapat dibagi dengan target.
ya. Ya, visus dibagi dengan target atau bahasa gaulnya itu gini, apa yang dilihat pasien itu berarti apa yang bisa dilihat pasien, berarti visus dibagi dengan apa yang ingin dilihat. Apa yang ingin dilihat itu apa? Berarti targetnya dia ingin membaca papan tulis, berarti 6/7 ya. 6/7, kita lihat. Ya, oke. Jadi ini, ya, 60 dibagi 7,5 sama dengan 8 kali pembesaran. Ya, kita nanti di workshop kita perdalam lagi. Ya, terus ada latihannya, apa yang harus dilakukan. Nah, ini contoh kasus. Ya, kasus pasien dengan hemianopsi. Hemianopsi adalah post operasi tumor di otak. Ya, visusnya sebelum intervensi, usianya 22 tahun, seorang wanita mahasiswa. Masalah yang dihadapi adalah monovision. Visusnya 6/6. Ya. Kalau berjalan sering ragu-ragu. Jadi kalau walaupun visusnya 6/6 tapi ragu-ragu, kenapa? Karena ada luas pandang yang di sininya nggak bisa lihat, ya. Terus membaca buku sering kehilangan baris, ya, membaca buku sering kehilangan baris. Terus juga depresi, tentu, ya. Nah, apa yang saya berikan, yang pertama adalah latihan efisiensi penglihatan, misalnya fiksasi, tracing, kalau nyebrang jalan. Jadi kalau orang hemianopsi itu, kalau nyebrang jalan, sudah lurus ya, di zebra cross perasaan, tapi begitu dia jalan bukan lurus tapi bencong gitu, karena merasa sudah itu ya. Ya, jadi dengan itu kita latih, lalu kita kasih tiposkop. Nah, nanti di workshop kita akan belajar membuat bagaimana tiposkop jendela baca supaya tidak kehilangan baris. Konseling, ya, konseling Lupin tentu. Terus diabetik retinopati. Ini usia 49 tahun, laki-laki, dia eksekutif, kadar gula sudah bisa dikendalikan, visusnya 3/21. Ya, membaca dekat 2M pada jarak 15 cm, membaca sering kehilangan baris, central field loss, jadi kehilangan penglihatan sentral. Kalau seseorang kehilangan penglihatan sentral, berarti kalau membaca sering bermasalah. Ya. Kontrasnya 25%, artinya sangat jelek. Apa yang kita lakukan? Nah, jadi kebetulan di eksekutif sering ikut seminar, dapat teleskopnya ukuran 6 kali. Ya. Terus kacamata ADC +4 mampu membaca 1M. Ya, dikasih +4. Terus membaca reading map, tiposkop, jendela baca, saya kasih lensa lambda. Lensa lambda, ya, saya kasih lensa lambda ini. Ya, ibu bapak kelihatan cantik dan ganteng-ganteng kalau saya pakai ini. Tapi kalau pakai ini ada yang semerawut. Tapi begitu pakai ini, lebih tegas, gitu ya. Ya, jadi ini membantu untuk meningkatkan kepekaan kontras. Dan ini sering saya berikan kepada orang yang diabetik maupun orang dengan glukoma, membaca menjadi lebih lama, terus juga berjalan, bisa mengidentifikasi unda-undaan ya, unda-undaan itu apa tangga ya, itu bisa gitu. Berikutnya, nah, iya, sedikit lagi mas.
Aduh. Ya, ini senang, happy, pasien jadi bisa kerja lagi. Lalu yang berikutnya nistagmus, ya, ini, ya, dia bisa membaca, diresepkan dengan teleskop 8 kali, bisa menulis, kacamata mikroskopik 12 dioptri, ya, untuk komputer jarak menengah saya kasih 8 kali. Plus 8. Non-optiknya lensa lambda nomor 3, ada lensa lambda nomor 3, terus baca buku dan konseling. Saya kira itu, terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Pak Agus. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah sama-sama mendengarkan paparan dari beliau. Sudah paham Bapak Ibu? Sudah paham ya? Insya Allah. Nanti kita perdalam di workshop nanti. Ini kita beri 2 pertanyaan. Kita kasih kesempatan di belakang ya, karena di depan terus ini. Dari tengah ke belakang. Panitia boleh nggak ditanya nih? Nanti mungkin yang lain Pak Bidi ya. Ada yang lain mungkin belakang? Ayo di belakang, saya mau tahu fokus nggak ya di belakang ini? Kalau di depan saya yakin fokus lah depan ya. Yang di belakang ini. Ada pertanyaan belakang? Ah, ini yang di belakang nih. Ya depan aja depan, mungkin depan nggak apa-apa. Gak Ibu? Silakan, karena kita juga waktunya. Ya silakan Bu, perkenalkan nama ya, dari mana? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Pramita dari Riau. Ingin menanyakan kepada Pak Agus. Tepuk tangannya Riau ini, Riau. Seperti kita tahu Pak ya, pada praktek sehari-hari kasus AMD atau yang dikarenakan faktor degeneratif itu persentasenya cukup banyak. Nah, terkait dari pertanyaan saya, bagaimana wewenang kita sebagai praktisi optometris terhadap teknis untuk asesmen pasien AMD yang memiliki kontrasensitivitas yang kurang gitu dalam pemberian optical correction-nya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Ibu dari Riau ya. Jadi pasien dari Riau ke JSC itu tergolong banyak. Dan apa yang dilakukan kompetensinya ya? Ya, nanti ada Iropin. Tapi kalau misalnya kita akan menangani low vision, kalau dirujuk ke dokter mata merujuk pada kita. Lalu kita, wah kita belum ada kompetensinya. Nanti pasien jadi depresi, akhirnya mau bunuh diri. Saya beberapa waktu lalu ada pasien mau bunuh diri, malam-malam telepon saya mau bunuh diri, saya udah nggak berguna. Saya kebetulan ahli depresi juga, waktu di bagian jiwa. Nah, begitu Ibu pulang dari sini, ada kasus begitu, langsung ditangani. Nanti Ibu catat WA saya pandu dari jarak jauh. Jadwalin kemudian, misalnya Ibu datang, ada pasien datang, terus wah kita belum siap. Jadwalin seminggu kemudian, Ibu WA ke saya, kita dilatih apa yang harus dilakukan. Karena Ibu kan nanti ikut workshop nih, nah berarti sudah ada tahap-tahap. Jadi kalau tidak pernah dapat kasus ya dok ya, kalau dokter mata kalau nggak dapat kasus juga nggak akan belajar. Saya kalau nggak dapat kasus, nggak pernah akan belajar, karena dulu saya lama di bagian psikiatri. Tapi begitu ini kita bisa. Artinya bahwa kaidah-kaidah tadi itu bisa dilakukan. Yang pertama refraksi.
jauhnya, terus refraksi dekatnya, adisinya berapa, kepekaan kontras nanti kalau misalnya nggak punya Pelly Robson, ya, atau tes yang lain, kita tes ini aja. Misalnya ini saya letakkan di sini, bapaknya bisa lihat nggak pada jarak semeter? Wah, nggak jelas. Tapi kalau saya letakkan di sini, kelihatan kan? Berarti kontrasnya bagus apa jelek? Jelek, karena hanya bisa ngelihat di tempat yang kontrasnya tinggi ya. Tapi begitu sama, deket, kontrasnya sama, dia nggak bisa lihat, berarti kontrasnya jelek. Apa yang harus dilakukan? Berarti harus pakai lampu, ya, pakai lampu baca. Harus pakai filter, filternya bisa ini atau plastik. Nah, nanti kita belajar plastik yang buat fotokopi, buat jilid. Warnanya kuning atau oranye atau hijau pupus. Hijau pupus tahu ya, dari Riau ya Ibu ya. Nah, hijau yang muda gitu. Ditempel di teksnya. Sudah baca nyaman. Jadi mudah sih sebenarnya. Cuma ini harus Ibu mulai berani dan kumpulin kasus-kasus itu. Saya banyak melakukan itu bersama dokter-dokter mata yang ingin belajar low vision. Saya ada les khusus, misalnya datang ke tempat praktek dokter, pasien low vision dikumpulin. Terus ibu dokter yang melakukan, saya tinggal ini aja lihat kasih supervisinya aja begitu. Lama-lama sekarang oke, bisa. Karena low vision ini kalau kita hanya dengerin ceramah nggak bisa. Ya, tapi tiap hari praktek ketemu kasus. Ya, gitu ya Bu ya. Masalah kompetensi, saya di JEC seluruh dokter-dokter, saya statusnya menjadi konsulen untuk low vision di Jakarta Eye Center. Kenapa? Karena ya yang ada di sana hanya saya. Gitu. Karena kalau JEC merujuk ke rumah sakit lain, reputasinya ditanyakan, ya dokter, reputasi Jakarta Eye Center yang dokternya sudah profesor atau dokter, kalau ada low vision dirujuk ke lain kan reputasinya turun. Sama, Anda sebagai optometris, kalau merujuk ke orang lain, reputasi Anda juga dipertanyakan, iya kan? Maaf ya, ini kenyataan dan saya alami itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agus atas jawabannya. Satu lagi penanya mungkin? Satu lagi mungkin singkat saja. Boleh? Ada pertanyaan lagi? Ya, dari belakang. Yang bertanya dapat voucher nih, vouchernya lumayan besar. Jadi dapat lensa seharga 780.000. Wow, besar ini. Dapatlah progresif, dapatlah ya. Ini kesempatan eman-eman ini. Jadi nanti diisi datanya, mau lensa yang apa, tinggal dikonfirmasi ke Mas Rivo ya. Ada lagi? Ya. Monggo. Ada lagi satu pertanyaan, makasih Bu. Satu lagi. Jangan disia-siakan nih, 780.000 nih harga lensanya. Gratis. Belakang Pak ya? Ada di belakang Pak, di belakang Pak. Saya ke belakang berarti ya. Sekalian langsung hadiahnya Bu ya, biar nggak bolak-balik saya. Maaf saya tanya sekali lagi, tadi udah bertanya yang pertama, saya tanya lagi tapi agak sedikit melenceng dari yang dibahas. Kalau ada pasien yang usia sudah 31 tahun, ya. Tapi minus dia di awal di usia 30 itu sekitar minus 9,5 dengan silinder 0,75. Lalu belum ada 1 tahun itu minus menjadi 11,5 dengan silinder 175. Ya. Jadi belum 1 tahun itu kenaikannya tuh kok banyak sekali. Sementara dia memang pekerjaannya dengan laptop, setiap hari harus dengan laptop, dalam sehari itu bisa 7, 8 atau lebih jam, 8 jam lebih. Ya. Nah supaya penambahannya itu
tidak terlalu drastis seperti itu, apa ada solusi atau terapi atau apa begitu supaya bertambahnya minus dan silindernya tidak cepat, itu ada solusinya? Ya, terima kasih, itu pertanyaan saya. Maaf agak melenceng dari mana Ibu? Nama? Elizabeth Foni dari Optik Sais Gajah Mada Semarang. Oke, terima dari Gajah kasih. Mada, Ibu Foni dari Gajah Mada Semarang. Memang kalau ada kasus begitu, ya kita harus rujuk ke dokter dulu. Kenapa? Apakah memang ada dalamnya ada sesuatu? Ya. Tetapi kalau misalnya nanti dari dokternya sudah merujuk balik ke Optik Sais Gajah Mada, lalu Anda baru mulai bertindak kan, misalnya butuh lensa filter atau pola membacanya, pola bekerjanya harus dirubah. Karena masa setiap hari 8 jam ya, 8 jam, nah itu mesti harus dirubah, harus dikasih trik-trik tertentu bagaimana mensiasati supaya penglihatan itu enggak terlalu jelek gitu. Dan memang ada lensa filter ya, kasus yang lensa ini, ada pasien saya glukoma, dia senang membaca, saya kasih lensa ini itu menjadi lebih nyaman, tetapi harus diingatkan kapan memakai lensa ini, kapan tidak. Ya. Dan bagaimana menentukan lensa ini dipakai atau lensa fotokromik atau apa, seringkali kita hanya menganjurkan. Tetapi apakah Anda pernah melakukan assessment? Assessment itu menjadi titik tolak kita untuk melangkah ke selanjutnya. Saya kebetulan itu membina komunitas retinitis pigmentosa. Saya membina komunitas low vision Indonesia. Terus juga sering yang ditimbulkan, oh pakai aja ini. Saya selalu katakan, jika Anda akan meresepkan atau akan membeli kacamata filter atau apapun, itu minta untuk dilakukan assessment. Tapi bagaimana cara assessmentnya? Nah itu yang menjadi persoalan. Apakah kita meresepkan lensa lambda atau enchroma yang harganya tadi 12 juta, atau juga Noir, ya itu kalau ini harus dilakukan assessment. Tingkatannya berapa, sehingga dari situ bisa dipertanggungjawabkan apakah betul enggak gitu lensa ini membantu. Nah, kapan digunakan, suitable for driving, suitable untuk reading, untuk gadget dan sebagainya, itu harus di assessment. Nah, barangkali mungkin yang menjadi diskusi adalah bagaimana melakukan assessment untuk penggunaan lensa, itu yang pertama. Lalu assessment untuk lighting, bagaimana menentukan lightingnya itu seperti apa? Apakah dia lampunya putih atau yang kuning, itu ada. Jadi bagaimana membaca di komputer, itu saya justru belajar dari Profesor Sumarlin. Beliau datang ke ruangan saya, bahasanya adalah waktu menggunakan gadget, beliau itu sudah 80 berapa, ya, itu menginformasikan kepada saya, Mas, kalau membaca itu sebaiknya ruangan ini, cahaya ruangan harus lebih dominan dengan laptop. Ternyata memang benar. Beliau sampai usia segitu, itu masih membaca di laptop, itu masih baik. Nah, kembali kepada kasus tadi, rujuk dulu ke dokter, dan kalau dirujuk ulang ke Anda harus siapkan apa kira-kira assessment yang harus dilakukan yang berkaitan dengan lensa filter maupun juga penggunaan laptopnya. Terima kasih. Oke, berakhir sudah session yang ketiga. Mohon tepuk tangannya buat Pak Agus yang lebih meriah ya. Kita tutup session yang ketiga. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Mas Moderator dan Bapak. Mohon Bapak sebentar, kita akan berikan kenang-kenangan.
Dr. Andes Agus dan Mas Roni.